yang perlu diingat adalah ketika kita menyiapkan segala sesuatu hal itu dengan baik, itu ada melesetnya. Nah, apalagi yang tidak dipersiapkan dengan baik. Balik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat, dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya akan menjadikan hidup kalian jadi nggak grasak grusuk lagi. Dan tema yang diangkat kali ini adalah Smart Backpacking, cara pintar nikmatin traveling. Dan di sini sudah hadir narsum gua, yaitu Mas Ajis dari Forum Backpacker. Asli backpacker. Asli backpacker. Oh, Iya, ada aslinya. Asbek. Oh, ada asbek, asli backpacker. Disingkat. Oh, disingkat. Iya, orang Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat. Oh, Indonesia sukanya singkat-singkat. Iya, gampang yang short gampang-gampang. time. Nah, Indonesia tuh sukanya short time ya. Tapi long time juga lebih suka sih. Oh, long time. Oke, yuk lanjut. Ini kita membahas short time apa long time? Halo, Mas Ajis. Iya. Apa kabar? Baik. Gimana kesehatannya hari ini? Alhamdulillah sehat sih. Kita harus sehat kan di pandemi kayak gini. Syuting di OPJ masih? Oh, Ajis Gagap kali gue. Oh, salah ya. Kan kemarin dia sempat mundur tuh dari Iya, dunia. terus ada lagi. Ada lagi ya? Iya. Itu bukan lo ya? Bukan dong, beda lagi. Beda lagi ya. Nah. Ajis, gimana kabarnya? Baik ya tadi ya? Baik. Keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah. Anak istri gimana, sehat? Belum. Masih di planning. Oh, masih Iya. di plan. Sudah punya pacar? Belum juga. Halo pacarnya. Ayo, halo. Pacar calon orang. pacar calon. Oh, calon pacar. Iya, kan kita nggak tahu. Pacar orang juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya, lagi. Sebelum janur kuning melengkung. Oh, boleh. Iya. Prinsip tuh begitu. Betul. Cowok tuh sebelum janur kuning melengkung, ya lu jangan sikat gitu. Iya. Ngomong-ngomong, ini lu tuh udah lama jadi anak backpacker. Lama sih enggak ya, cuma dari 2013. Itu lama nggak? 2013 kesini sih termasuk lama ya. Lama ya. Kalau kita bicara hari ya lama sih. Lama. Tapi kalau bicara tahun mungkin baru banget ya. Baru lah. Awal mula cerita lu menjadi seorang anak backpacker tuh terinspirasi dari siapa? Terinspirasi. Sorry, lu kelahiran tahun berapa sih? 95. 95. Pada saat itu TV udah ada belum sih? Ya nggak tahu gua. Lahirnya emang gua. Makanya gua tanya lu. Iya. Tanya lu ketika lu terinspirasi dari backpacker siapa sampai akhirnya lu jadi anak backpacker. Oke. Mungkin nggak ada sih kalau yang menginfluence gua untuk jadi anak backpacker sih, nggak ada sih, cuma emang senang-senang nyoba-nyoba aja, nyoba-nyoba ngebolang kemana-mana awal-awal SMA gitu kan sama teman-teman, awalnya sih gitu. Jadi kalau untuk yang terinspirasi dari siapa sih nggak ada sih. Oh, sampai saat ini lu belum ada inspirasi dari siapa? Belum, karena untuk backpacker sendiri pada saat tahun 2013 itu belum terlalu se-hype sekarang. Karena untuk sosial media, internet belum terlalu yang kita nyari referensi banyak tuh belum ada pada saat itu. Mungkin ada tapi nggak terlalu banyak seperti sekarang kayak gitu. Dan apa ya, sampai lu memutuskan untuk jadi anak backpacker itu kan dulu kan gak ada sosial media segala macam. Terus lu kok berani nyemplung jadi anak backpacker? Itu emang lu hobi lu jalan-jalan atau memang pengen jalan-jalan gratis? Enggak gratis juga sih, itu lebih murah. Kalau gratis ya gue juga pengen sih, tapi belum ada kesempatan. Tapi kalau untuk yang nyemplung ke dunia backpacker itu nyemplung ke dunia backpacker itu lebih ke teman-teman aja sih, teman-teman yang senang gitu, yang senang backpacker. Jadi kita nyatuin, jadi kita itu nggak hanya sekedar nggak sekedar geng, tapi kita juga ngadain komunitas juga kayak gitu. Berarti berawal dari hobi teman-teman sampai akhirnya lu hobi yang sama gitu. Hobi yang sama. Emang hobinya jalan-jalan gitu ya. Betul. Terus kalau kita bicara backpacker kan ada juga namanya traveler. Betul. Itu yang membedakannya apa? Sebetulnya sih sama-sama, intinya sama-sama jalan-jalan ya. Tapi yang membedakan adalah lebih ke caranya. Kalau misalkan traveler itu atau turis itu lebih ke mungkin yang bawa koper atau mungkin lebih cenderung ke travel agent. Terus cara mereka untuk yang memilih kendaraan atau hotel itu juga beda. Cuma kalau backpacker itu lebih persiapannya lebih lama, lebih matang, dan mungkin persiapannya juga
berbulan-bulan gitu. Dan untuk memilih kendaraan atau hotel itu biasanya cenderung mereka lebih memilih yang murah tapi tetap nyaman gitu. Dan yang pastinya biaya yang dikeluarkan dari backpacker itu lebih sedikit dibandingkan traveler kayak gitu. Lebih sedikit. Iya, betul. Kalau dari sisi lu nih, lu kan sebagai backpacker itu sudah di 2013 ya. Kenikmatan apa yang lu dapat ketika lu mengunjungi suatu tempat yang mungkin lu sama teman-teman lu kesana gitu? Kenikmatan apa? Sebetulnya kalau untuk tujuan itu lebih ke bonus sih kalau untuk backpacker ya, tapi lebih ke nikmatin perjalanannya gitu, karena perjalanan di backpacker itu kita bisa ngambil banyak hal banget, kayak misalkan ketemu sama orang-orang baru, terus kayak nimbrung sama kayak sosialnya di suatu tempat kayak gitu, kita jadi bisa pelajarin gitu dan memecahkan masalah di pada saat perjalanan. Itu sih yang lebih ke nilai edukasinya yang ada gitu untuk di backpacker itu sendiri. Ya, tadi kan Mas Aji sempat membahas tentang perjalanan segala macam. Nah, kalau dari persiapan untuk perjalanan ala-ala smart backpacking itu seperti apa? Kalau dari Mas Aji ya? Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu nih mau kemana. Kita harus siapin dulu. Dan yang kedua juga kita tentunya harus riset dan cari referensi sebanyak-banyaknya. Terus habis itu mulai deh tuh kita cari promo hotel atau mungkin promo kereta, mungkin pesawat kayak gitu. Jadi dan riset itu sih yang paling penting sih. Kenapa harus penting dalam backpacking atau backpacker itu untuk riset? Karena gini, goals utama atau tujuan utama seorang smart backpacking itu adalah jalan semurah-murahnya tapi momen liburannya itu tetap berkualitas. Nah, jadi untuk tercapainya tujuan itu kita juga harus riset gitu. Nah, risetnya itu apa aja? Ada beberapa. Yang pertama anggaran biaya, terus jadwal perjalanan. Pertama biaya udah pasti ya. Terus jadwal perjalanan atau itinerary kalau kita bilang. Jadwal perjalanan. Jadi ketika lo mau ke suatu tempat berarti lo harus beli tiket pulang pergi langsung atau gimana? Baiknya langsung. Langsung ya. Kemudian riset, terus juga kita cari tahu seputar tempat wisata yang akan kita kunjungi, terus kearifan lokal di suatu tempat yang kita kunjungi itu seperti apa, itu kita juga harus tahu kayak gitu. Kalau Mas Ajis cara ngerisetnya pergi ke suatu tempat itu gimana? Oh banyak, kita itu biasanya nonton vlog orang di YouTube, cari referensi juga ya. Terus lihat-lihat blog orang, tapi kita juga tentunya cari referensi sebanyak-banyaknya, nggak cuma satu sumber doang. Nah, kita juga bisa tanya sama teman-teman yang udah melakukan perjalanan itu. Jadi nggak based on internet aja, kayak gitu sih. Oh, jadi ketika kalian mau menjadi seorang backpacker, kalian risetnya adalah bisa menggunakan sosial media untuk riset ya. Cari referensi banyak tuh di YouTube juga banyak ya. Banyak banget. Nah, pertanyaan gua, ini kan riset. Kalau seumpama nih, gua nih backpacker pemula, gua nggak riset nih. Gua on the spot gitu. Aja gitu ya. Itu ada kesulitan nggak sih nantinya? Oh, bisa banget sebetulnya, dan ini juga lebih ke pilihan masing-masing sih sebetulnya. Nggak, maksud gua nanti bakal ngalamin kesulitan nggak? Itu pasti ada. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita menyiapkan segala sesuatu hal itu dengan baik, itu ada melesetnya. Nah, apalagi yang tidak dipersiapkan dengan baik, itu sih. Nah, contoh yang lu bilang meleset dan perlu dipersiapkan yang baik itu seperti apa? Kalau yang lu pernah alami dengan forum lu? Contohnya misalkan kita ke suatu tempat, misalkan kita mau ke misalnya Candi Borobudur. Nah, kita nggak riset dulu tuh. Pada saat sampai sana candinya tutup. Nah, itu kan akibat nggak ngeriset kan gitu kan. Maksudnya kalau kita ngeriset, kita nyari tahu, kita bisa ada plan A, plan B kayak gitu. Gue jadi inget pengalaman gue nih. Gue bukan anak backpacker, tapi ketika gue ngajak keluarga gue pergi ke Ragunan. Betul. Ya. Gue langsung on the spot. Iya kan, gue nggak cek dulu. Ternyata pas nyampe sana, Ragunannya tutup. Nah, itu kan. Dan ternyata emang Ragunan tutupnya di hari biasa ya kalau nggak salah ya. Hari Senin. Dan gue datang hari Senin. Kata yang penjaganya, Mas, Senin kan tutup. Serius Pak? Iya. Nah, itulah fungsinya riset ya. Fungsinya riset itu. Nah, kalau Mas Aji sendiri, backpacker yang paling jauh pernah kemana? Kalau luar negeri sih Malaysia sih, tapi kalau yang paling berkesan itu ada ke Bali. Jadi emang awalnya forum gue itu pernah ke Bali selama 9 hari itu via darat.
Dan itu kita berenam waktu kelas 2 SMA, dan gue dulu itu masih kelas 2 SMA dan masih umur 15 tahun. Oh, itu Bali Iya. berkesan buat lu. Banget, karena itu sebenarnya benar-benar via Tahun darat. berapa waktu itu? 2013 itu, 2013. Oh, masih zamannya bule-bule telanjang ya? Iya, jadi emang sekarang nggak ada ya? Sekarang sih ada. Oh, ada. Telanjang dada. Telanjang. Oh, dulu telanjang bulat. Iya nggak tahu. Kan lo yang Iya. berkesan. Tapi nggak ada sih dulu itu. Oh, nggak ada. Jadi Berkesannya tuh via darat. via darat, dan kita benar-benar yang kayak survive banget gitu ya, pernah tidur di musola, di stasiun kayak gitu. Dan kita kan berenam yang namanya beda-beda orang kan, itu beda karakter ya, kita juga harus kayak nahan ego, dan kita menyelesaikan masalah di perjalanan itu, terus juga berinteraksi dengan orang baru, terus cara berkomunikasi kita itu benar-benar yang kita dapat kayak gitu sih. Dan pas pulangnya ya malah ketagihan gitu. Gitu. Kalau ke Malaysia kenapa nggak terkesan? Ke Malaysia mungkin udah ini ya, karena mungkin naik pesawat, terus waktunya cuma 3 hari gitu kan, jadi nggak terlalu lama, jadi udah biasa aja gitu. Dan waktu Malaysia juga promo waktu itu berapa ya, 60.000 udah PP. Itu yang ke Malaysia? Iya, jadi itu emang ada promo di pesawatnya, kita 60.000 udah PP, dan airlines juga Malaysia Airlines dulu, jadi lumayan hemat juga sih di sana. Waktu itu lu rame-rame apa sendiri? Cuma 6 orang. Ke Malaysia tuh 6 orang. Dan masing-masing mereka emang udah hobi di Udah emang member-member satu kita. forum ya. Betul. Terus kalau bicara skill apa yang harus punya Miliki gitu, gitu ya. dimiliki untuk ala-ala smart backpacker? Sebetulnya sih nggak harus ya, nggak harus ada skill khusus gitu, karena namanya backpacker ini lebih ke learning by doing gitu. Kita bisa melakukan ini ketika kita melakukan itu gitu. Jadi yang terpenting sih niat sih. Kalau niatnya udah ada ya berarti kita udah bisa lah kayak gitu sih. Yang penting niat gitu. Niat, karena kalau nggak diniatin ya nggak bakal jalan kayak gitu. Seumpama nih gua atau seumpama teman-teman yang habis nonton ini dia langsung, wah gue besok mau traveling atau jadi backpacker gitu kan. Terus dia udah tahu ilmunya, riset segala macam. Berarti itu udah termasuk dia anak backpacker ya? Ya udah, pokoknya coba dulu aja. Pasti nanti ketagihan. Coba dulu aja. Iya, karena learning by doing, belajar sambil melakukan itu. Tapi pernah gak sih lu sebagai anak backpacker itu setelah riset terus nyasar terus lu tidur kayak gelandangan gitu? Kalau sampai ke tahap itu sih enggak sih. Tapi ada gak sih yang Tapi begitu? ada beberapa ada. Cuma mungkin mereka kekurangan riset, atau yang mungkin lagi ini aja kali ya. Kurang beruntung. Mungkin kalau gue sih ngiranya itu mereka kurang risetnya ya. Iya, betul. Bener gak sih? Tapi lebih ke ya pilihan mereka sih. Kita juga nggak bisa maksain kan. Terus saat ini lu di forum Asbak ya, Asbak, asli iya. Backpacker. Backpacker. Itu terbentuknya sama 2013 juga? 2013 juga. Jadi yang waktu gua ke Bali itu ya pulangnya kita ngebentuk Oh langsung? si Asbak itu, iya. Langsung. Jadi yang nggak hanya sekedar geng atau circle doang, tapi kita pengen yang orang lain juga bisa gabung sama kita kayak gitu. Berarti itu masuk kategori proses ketika lu Iya. habis dari Bali, lu punya tujuan yang sama, mindset yang sama, Betul, sampai betul. akhirnya si Asbak itu terbentuk ya. Bener kan? Betul kayak gitu sih. Suka duka jadi backpacker? Lebih banyak sukanya sih. Sukanya itu ya kita ya bisa dapat teman-teman baru pada saat di jalan. Terus juga kita bisa ya jalan-jalan pasti seru lah gitu. Tapi kalau untuk dukanya mungkin kalau kita yang tadi yang gue bilang bahwa kita itu kalau orang banyak itu banyak pemikiran, banyak otak, dan kita harus nahan ego masing-masing kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Ya, Tapi pernah ketika lu mau jalan nih, mau riset ke suatu tempat, lu kan udah termasuk forumnya. Ada yang nggak mau nih ke tempat ini, terus crash tuh kalian tuh. Pernah? Ada. Sempat Sempat. dia keluar atau gimana? Enggak, cuma ya udah gitu aja. Maksudnya kita juga kalau dua-duanya itu ego, ya kita juga enggak ada akhirnya kan. Jadi salah satu harus dingin gitu. Harus dingin. Iya, harus ngalah. Sekali dingin. Es. Harus ngalah. Harus ngalah. Terus pada waktu itu ketika lu crash nih, kan ngalah tuh. Itu sempat vakum atau tetap berjalan? Jalan dong. Tetap jalan. Nah, kita nggak terpaku sama satu orang aja. Nggak terpaku sama satu orang. Iya, maksudnya kalau emang orang itu kurang serak atau kurang ini di forum kita, ya udah gitu, jalan aja.
Berapa kali sebulan, seminggu, setahun ketika lo backpacker? Apanya? eh, Perjalanannya. Kalau maksudnya tujuan, misalkan sebulan berapa kali? Nah, kalau untuk sebelum Planning. iya, kalau untuk sebelum pandemi sih kita cukup sering ya. Tapi kalau selama pandemi ini mungkin kita cuma kayak yang short trip, one day trip aja sih, yang dekat-dekat dulu. Cuma nanti setelah pandemi selesai mungkin kita gas lagi mungkin keluar ke Thailand atau kemana. Wow, jadi sehabis new normal atau Iya, pandemi, lo mau ke Thailand? Jadi ya corona cepet pergi lah. Tuh, Udah corona bosan. pergi. Corona lu Bang pergi Ajis dong. mau jalan-jalan Iya. gitu kan. Itu tujuan lo ke Thailand? Rencana sih dari dulu emang dan ada pandemi ini jadi sempat ketunda kan. Kenapa mesti ke Thailand? Ada destinasi khusus kah? Karena Thailand itu ya pastinya udah jadi kayak primadona ya di Asia Tenggara itu Thailand. Sesuai di kau. Iya. Cak Mang Deui. Cak Mang Deui. Itu apa tuh artinya? Emang minat banget ke Thailand. Minat dan teman-teman yang lain juga minat. Jadi banyak yang minat, kita satuin jadi lumayan juga. Untuk ke Thailand, riset apa yang lu sama forum udah riset? Oke, karena emang kita belum ke sana, jadi risetnya belum terlalu banyak sih. Cuma paling kayak kalau Thailand itu lebih ke transportasi, hotel, terus jarak dari hotel ke tempat wisata. Sebetulnya bukan Thailand aja, semua juga kita risetnya seperti itu gitu. Dan kalau ke luar negeri lebih ke dari bandara ke hotel itu bagaimana dan harganya berapa kayak gitu. Dan kalau di luar negeri kan paling kita pakai kayak MRT, LRT kayak gitu kan. Jadi lebih murahnya seperti itu daripada kita nyewa mobil pribadi kayak gitu sih. Berarti yang lu lakuin sama teman-teman untuk transportasi itu lebih ke angkutan umum Iya, ya, betul. fasilitas umum. Terus untuk hotel pun nggak jauh dari si terminal atau Betul. tempat yang jadi wisata itu ya. Jadi kita tuh lebih baik tuh jalan kaki sih kalau di luar negeri seringnya. Lebih baik jalan kaki. Iya, karena emang aksesnya kan yang lebih mudah ya. Kalau untuk kayak MRT terus kita bisa jalan kaki ke hotel kayak itu. Jadi lebih ramah untuk pejalan kaki rata-rata. Jalan bro. Jalan kaki. Jalan kaki. Kaki jalan ya. Ya. Kalau misalkan ke Thailand nih ya, itu bahasa kita perlu juga nggak sih untuk belajar bahasa Thailand atau kan ke Malaysia itu Melayu lah ya. Kita bisa. Kalau ke Thailand kan beda tuh, bukan Melayu. Jadi mau nggak mau dong kita harus sedikit belajar bahasa Thailand atau cukup pakai bahasa Inggris. Paling sih ya bahasa Inggris sih ya, tapi ada beberapa juga banyak yang di sana bahasa Inggrisnya itu kurang gitu. Jadi mungkin kita kayak di sana kalau untuk warga lokal bisa juga pakai bahasa isyarat kayak gitu-gitu sih. Dan ada aplikasi Google Translate paling gitu. Karena yang gue tahu kalau kita menjadi seorang backpacker, kalau kita nggak tahu bahasa yang kita tuju yang negaranya, biasanya kita kalau beli apapun gitu Dimahalin kadang ya. dicurangi, dibodohi gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau itu sih belum pernah gitu. Tapi kalau untuk yang ke Thailand atau ke bahasa-bahasa yang nggak kita tahu, kita tuh belajar yang dasar-dasarnya dulu aja sih. Jadi Belajar yang dasar-dasar dulu aja kayak Contohnya gitu. kayak gimana? Belum belajar kan, belum ke Thailand. belum ke Thailand. Ini baru mau ya. Iya. Kalau waktu ke Malaysia, bahasa Indonesia aja. oh ada di sana. Ya ada, tapi maksudnya mereka ngerti gitu. Bukannya Malaysia itu pakai bahasa Melayu ya? Melayu English. Melayu English kan? Iya, Tapi di sana ngerti kok. Oh, pakai bahasa Indonesia Dan ngerti. banyak pedagang di sana yang orang Indonesia, orang Bandung, orang Ciamis, rata-rata malah. Orang Bandung, orang Ciamis nyampe Malaysia. Iya, yang kayak apa ya, warteg-warteg di sana, terus yang penjual souvenir banyak. Oh, di sana ada warteg. Iya, enggak. Kalau di kedai kalau di Malaysia tuh ya, warteg. Kampung banget gua. Ini orang mana sih? Orang Curug. Orang Lu Curug. tahu Curug enggak? Orang Curug nih. Jadi anak backpacker. Terus untuk komunitas si Asbak ya, Asli backpacker ini saat ini sedang disibukkan apa? Yang gue jelasin tadi, maksudnya selama pandemi ini kita lebih ke short trip, one day trip yang dekat-dekat kayak ke Bogor, mungkin ke Pulau Seribu gitu. Dan kalau udah pandemi ini selesai baru kita lanjut lagi ke yang lain-lain. Dan tadi lu gitu. bilang tujuannya ke Thailand ya. Karena kan kalau kita planningin ke yang jauh-jauh kan agak riskan juga ya. Untuk sekarang kan karena harus rapid test segala macam, ribet kan. Tapi saat ini pun lu masih
masih backpackeran gitu? Ya Untuk masih, yang- kalau untuk kayak di komunitas ya masih aktif. Kayak misalkan ini logo, ini kan harusnya logo baru gitu kan. Jadi pasang dong logo barunya. enggak Oh. ini bukan logo baru, ada lagi logo baru. Logo baru ada lagi. Ada lagi. Ya jadi masih aktif di grup kayak gitu. Oh, sejauh ini masih menggunakan komunikasi via grup. Iya, Grup WhatsApp mungkin ya. Mm-mm. Berarti terus planningnya itu nanti ke Thailand ya. Ya, Dan harapan ke depan sih pandemi ini cepat berlalu. cepat berlalu supaya kita bisa jalan-jalan lagi lah. Bisa jalan-jalan lagi. Heeh. Gue diajak nggak? Ya tergantung mau nggak. Enggak lah, jauh. Jauh ya. Ntar nyasar lagi. Nyasar lagi ya. Ntar gua tinggal. Ntar gue tinggal. Jadi untuk forum Asbak Asli Backpacker ini naungan Mas Ajis itu sudah ada berapa orang? Kalau digabungin sih yang aktif dan yang pasif mungkin sekitar 50-an ya. Yang aktif dan pasif. Iya. Yang aktif berapa? Yang aktif gue nggak ngitung, tapi kalau digabungin sih sekitar segitu, karena kan ada beberapa yang ikut ngetrip terus enggak lagi terus ikut lagi kayak gitu. Dan itu nggak masalah ya? Dan di nggak forum masalah, lu? nggak masalah. Fleksibel waktu aja Fleksibel ya? banget, iya. Terus untuk kalau ada yang mau gabung ke forum lu, ada kriteria khusus kah? Oh, nggak ada sih. Kalau teman-teman mau gabung ke forum Asli Backpacker, silakan kunjungi di Instagramnya Asbak Official, ASBACK Official, dan kita juga ada website aslibackpacker.com. YouTube juga ada di Asbak TV. Wih, lengkap dia. Ada Asbak. Tapi emang kalau di YouTube kita masih belum upload lagi. Mungkin nantilah. Mungkin nanti lah. Iya. Ya. Kalau udah Oh. jalan-jalan yang ini lagi, jauh lagi. Kalau ngetripnya lebih jauh lagi Iya, ya. heeh. Berarti kedepannya lu mau jalan-jalan ke Thailand, risetnya juga sudah berjalan gitu Bisa kan. berjalan. Terus forum lu sudah ada sekitar 50 orang gitu kan. Dan itu rata-rata cowok atau ada ceweknya? Cewek cowok lengkap lah, maksudnya cewek dan cowok, dan ada kayak cewek dan cowok juga ada. Oh, ada pria dan wanita. Iya. Heeh. Buat kalian yang mau gabung, tadi Mas Aji sudah sebutkan sosial medianya. Iya. Dan gua akan nanya, lu jawab cepet ya. Waduh, kayak ini ya. Lah enakan cepet sih. Iya. Mas Ajis lebih suka jadi backpacker atau traveler? Pakai ditanya backpacker lah. Oh, cukup jelas ya. Iya. Jadi emang beliau tuh anak backpacker banget ya. Kita tuh suka yang murah-murah ya. Lah emang kalau traveler nggak murah ya? Enggak lah. Bukannya sama aja ya? Enggak, mereka lebih yang agak hedon. Oh, agak hedon. Kita mah yang murah aja tapi nggak murahan. Oh. Oke, kesimpulan gua backpacker itu murah tapi nggak murahan. Ah, betul. Mantap. Mas Ajit tuh. Mas Ajis mungkin bisa kasih kata-kata motivasi. Waduh. Sepatah dua kata. Terserah mau perihal backpacker Oke. atau di luar itu. Buat teman-teman jangan ragu untuk berbackpacking, karena backpack itu seru banget dan pasti ketagihan dan banyak banget hal yang teman-teman dapetin dari backpackeran atau smart backpacker.